Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, talibati, ya hari ini kita akan masuk kepada bab yang kedua, ya. Nah, ya, bab yang kedua dari buku PKN Antuna, ya. Jadi setelah AMSI kita bab 1 berfokus kepada Pancasila, ya, nah ya, berfokusnya kepada Pancasila. Nah, di bab kedua ini kita akan lebih berfokus pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Jadi kalau bab 1 lebih ke Pancasila nih. Nah, tapi kalau bab 2 lebih kepada pembukaan UUD NRI 1945. Gitu ya, Naya. Jadi perbedaan secara garis besarnya seperti itu ya, antara bab 1 dan bab 2. Nah, kita langsung ke slide yang berikutnya. Yang di slide berikutnya ya, di situ ada seperti biasa ya, Ibu selipkan subbab. Jadi secara rinci kita bahas apa aja sih Ustazah. Nah, ini bahasannya. Antuna bisa lihat di buku Antuna halaman 34 ya. Di situ ada bagan juga dan Ibu ambilnya dari situ ya. Yang pertama kita akan bahas tentang isi dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945. Ya, yang nomor 2 kita akan belajar tentang kira-kira kan tadi udah tahu nih ya isi dan pokok pikirannya. Arti penting dari masing-masing pokok pikirannya tuh apa sih maknanya gitu ya. Lalu yang ketiga, yang pasti yang terakhir ya, hampir sama dengan bab sebelumnya ya. Yang ketiga, bagaimana sikap positif kita terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945. Jadi kita bukan hanya sekedar belajar, oh ternyata Pancasila itu seperti ini, oh ternyata UUD itu seperti ini. Bukan hanya sekedar paham, tapi yang diharapkan dari pelajaran PKN melalui kurikulum sekarang, melalui buku ini adalah ujung-ujungnya kita menerapkan nih sikap positif kita gitu ya terhadap Pancasila ataupun PKN ataupun UUD NRI 1945. Seperti itu ya, Naya. Baik, kita langsung saja masuk ya yang pertama. Nah, jadi kita akan bahas terkait isi dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada contoh teks UUD NRI 1945 ya. Bisa dibaca ya, Antuna baca sendiri ya. Kalau misalkan mungkin ada Antuna yang dulu SD-nya di negeri gitu ya, beberapa dari Antuna pasti ini nih kita flashback masa lalu gitu ya, throwback nama bahasa gaulnya ya, bahasa Antunanya ya. Ketika upacara biasanya ada pembacaan UUD ya, pembacaan UUD NRI 1945 ya. Di situ dibacakan ya, UUD 1945 pembukaan gitu ya. Nah ya, Antuna berusaha throwback kembali masa-masa itu ya, supaya kita lebih mendalami materi ini gitu ya. Nah kalau misalkan di buku cetaknya di halaman 36 gitu ya, kenapa ini perlu, kenapa ibu bilang ayo throwback lagi gitu ya, biar Antuna makin menghayati ya. Jadi di buku halaman 36 di paragraf awal sebelum ada dicantumkan teks pembukaan UUD NRI 45 ya, di situ jelaskan Undang-Undang Dasar Negara dimanapun itu tidak dapat dipahamkan kalau hanya dibaca teksnya saja, gitu ya. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari nih bagaimana terjadinya teks UUD itu. Lalu harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa UUD itu dibuat. Dengan demikian kita dapat ngerti nih maksud UUD yang kita pelajari itu bagaimana. Ini sama ya kayak Antuna belajar tahfiz ataupun belajar diniyah, yang nggak bisa dipahami kalau hanya dibaca saja, nggak bisa dipahami kalau kita baca aja bukunya atau baca Qurannya saja. Harus mengerti sungguh-sungguh maksudnya apa ya, bagaimana kita memahami maksud
pembelajaran tahfiz ya, kita harus belajar diniyah. Dari diniyah itu kan pembahasannya dari ini ya, sebenarnya dari Al-Quran, dari ayat, dari hadis dan lain-lain gitu ya. Kalau kaitannya dengan kehidupan Antuna sebagai siswi Abu Zar tuh seperti itu ya. Kita nggak bisa memahami sesuatu kalau hanya dibaca saja. Makanya perlu nih adanya pelajaran PKN supaya kita sebagai warga negara Indonesia nggak cuma sekedar tahu UUD. Seperti itu ya Nak ya. Jadi bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya, kita langsung bahas ke makna pembukaan UUD NRI 1945. Jadi di buku ini itu nanti diterangkan makna sama pokok ya. Jadi Ibu mohon diperhatikan, jangan sampai kebalik ya. Walaupun mungkin agak sama kata-katanya, mirip makna dan pokok, tapi di buku ini dibedakan ya. Kita akan bahas tentang makna dulu nih ya. Kita akan bahas terkait makna, baru nanti setelahnya pokoknya gitu ya Nak ya. Nah, jadi sebelum kita bahas maknanya, coba kita lihat lagi teks UUD-nya ya. Di teks UUD ini kalau kita perhatikan ada 4 alinea ya. Ada 4 alinea, 1, 2, 3, 4 ya. Ya hampir sama dengan ini ya. Alinea tuh hampir mirip-mirip dengan paragraf lah ya. Bisa dilihat ya. Nah, kita akan berfokus pada per alineanya ya. Jadi alinea pertama tuh bahas apa aja sih, alinea kedua bahas apa, sampai alinea keempat. Seperti itu ya Nak ya. Nah, coba kita pahami alinea pertama ya. Bisa dibuka di bukunya ya sambil dibaca ya. Kalau alinea pertama itu isinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi alinea pertama ini maknanya apa sih? Oh, ini tuh terkait dengan hak kemerdekaan loh ternyata gitu ya. Jadi ini terkait hak kemerdekaan yang semua bangsa itu punya harusnya gitu ya. Jadi menekankan tentang hak kemerdekaan karena pada saat itu rakyat Indonesia kan baru merdeka ya. Jadi adanya pembukaan UUD NRI khususnya di alinea pertama itu lebih menekankan lagi bahwa kita patut loh merdeka karena ini hak kita gitu, hak moral dan hak kodrat gitu ya Nek. Nah, yang nomor 2 itu kita bahas tentang alinea yang kedua. Nah, bisa dibaca ya, kembali lagi ke UUD-nya ya, bisa, boleh. Di sini dijelaskan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Nah, di alinea kedua ini apa sih Ustazah maknanya ya? Jadi di sini maknanya ya, mohon diperhatikan. Jadi maknanya itu adalah negara Indonesia itu merupakan hasil dari perjuangan kemerdekaan gitu ya. Tadi kenapa seperti itu? Ya memang adanya negara kita itu pada hakikatnya ya merupakan hasil kemerdekaan yang diperjuangkan gitu ya, sama para pahlawan bangsa di zaman dahulu gitu ya, zaman penjajahan gitu. Nah, setelah kita pahami bahwa oh iya ya, negara Indonesia itu hasil perjuangan kemerdekaan ya. Nah, maka dari itu setelahnya kita harus mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi kelangsungan NKRI. Dulunya kita nggak merdeka loh Nak, gitu intinya ya. Dan setelah kita merdeka harusnya kita harus mengisi gitu hal-hal yang bermanfaat bagi kelangsungan negara kita agar kita nggak dijajah lagi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi lebih, kalau tadi alinea pertama lebih kepada merdeka itu hak segala bangsa loh gitu ya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia juga punya hak gitu untuk merdeka gitu, tidak dijajah lagi. Yang kedua, alinea kedua ya itu menekankan lagi gitu ya tentang kemerdekaan itu, tapi lebih secara ini kemerdekaan itu hasil dari perjuangan gitu ya. Dan setelah kita tahu ini hasil perjuangan, maka kita harus lebih mengingat-ingat, kita harus mengisi
hasil kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu ya, Naya. Nah, lalu bagaimana yang alinea ketiga? Alinea ketiga bisa dilihat kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Bagaimana bunyinya? Ya, Antuna bisa baca sendiri ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi ini yang ini ya, Masya Allah gitu ya. Selain sebelumnya alinea kedua kita pahami bahwa oh ternyata kemerdekaan itu hasil dari bukan kemerdekaan, negara Indonesia itu merupakan hasil perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya kita pahami juga oh ternyata kemerdekaan yang kita raih itu juga merupakan anugerah dari Tuhan loh, dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau kita menurut ajaran kita ya kita pahami ini sebagai Tuhan kita Allah gitu ya, di samping dengan perjuangan dari pejuang-pejuang bangsa gitu ya. Kalau alinea kedua lebih kepada kalau negara Indonesia itu hasil perjuangan kemerdekaan. Nah, kalau alinea 3 tambahannya ya, kemerdekaan itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya, Naya. Nah, alinea keempat ya. Alinea keempat panjang ya. Jadi Ibu nggak perlu bacakan, nanti Antuna baca sendiri di buku ada ya. Dan di sini maknanya lumayan banyak, makanya Ibu pisahkan ya. Yang pertama di situ ada tentang tujuan negara Indonesia ya. Kalau Antuna baca di situ ada tentang tujuan negara Indonesia ya. Contohnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ini ringkasannya saja, kalau mau lengkapnya di buku paket ya. Jadi itu beberapa tujuan negara kita ada itu gitu, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang nomor 2 dari alinea keempat kita bisa pahami bahwa oh ternyata Indonesia itu negara hukumnya gitu. Karena hal ini bisa Antuna lihat gitu ya di halaman 39 di buku paket Antuna. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Nah, dalam kalimat ini kita pahami bahwa negara Indonesia itu negara yang berdasarkan hukum. Kenapa? Karena kita menyusun undang-undang dasar gitu ya, sebagai falsafah negara kita gitu. Nah, seperti itu ya. Nomor 3 adalah bentuk negara Indonesia merupakan republik yang berkedaulatan rakyat gitu ya. Hal ini bisa Antuna lihat ya di nomor 3 gitu ya. Di situ ada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, jadi dari kalimat ini kita bisa pahami oh ternyata maknanya memang bentuk negara kita itu republik yang berkedaulatan rakyat ya. Nah, maksudnya berkedaulatan rakyat bagaimana Ustazah? Negara itu dari, oleh, dan ujung-ujungnya untuk rakyat sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, nomor 4, pokok pikiran pembukaan UUD NRI itu merupakan pancaran dari falsafah negara. Ya, Nah ya. Jadi lebih di alinea keempat ini menunjukkan bahwa pembukaan UUD secara menyeluruh itu merupakan pancaran dari falsafah negara kita gitu ya. Nah, langsung kita berpindah ke yang pembahasan selanjutnya. Kalau tadi tentang makna ya, ini tentang pokok pikiran. Jadi mohon dibedakan ya, makna dan pokok pikiran ya, karena memang di buku ini dibedakan ya. Nah, di buku ini Antuna bisa lihat pokok pikir ini kenapa kok ada 4 juga Ustazah? Ya, jadi pembagiannya sama juga per sebentar. Ya, tadi ada gangguan sedikit ya. Jadi ya, kalau tadi nilai, kalau ini pokok pikiran ya.
pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 ya. Jadi ada 4, tapi bukan berdasarkan alinea ya, bukan berdasarkan alinea. Ini secara general saja gitu ya. Kalau tadi nilai-nilai itu per alinea, kalau ini bukan per alinea ya. Ingat-ingat, mohon dipahami baik-baik, ini bukan per alinea tapi lebih secara general. Yang kita dapatkan dalam pembukaan UUD NRI itu apa saja sih pokok pikirannya? Nah, yang pertama ya, Antuna bisa lihat sambil buka bukunya halaman 40 gitu ya. Di situ ada pernyataan yang berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi di sini itu terkandung pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya ya. Seperti itu. Nah, yang nomor 2 ya, pokok pikiran kedua itu berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan kalau Antuna lihat gitu ya ke Pancasila, ternyata ini kata-katanya sama dengan sila kelima gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Antuna lihat di Pancasila ya nomor 5 gitu ya. Jadi memang ini pokok pikiran yang kedua ini penjabaran dari sila yang kelima gitu. Keadilan sosial itu didasarkan pada pandangan bahwa manusia itu ternyata memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seperti itu ya. Nah, nomor 3 itu Antuna bisa lihat ya, jadi harus dibuka juga sambil dibuka buku paketnya ya, bahwa di situ berbunyi negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, kalau kita ingat-ingat ternyata ini masih penjabaran sila yang keempat. Kalau yang tadi sila kelima ya, kalau sekarang justru sila keempat ya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi sistem negara yang terbentuk dalam UUD itu maksudnya gimana? Maksudnya harus berdasarkan untuk kedaulatan rakyat. Seperti itu gitu ya, Nah. Yang nomor 4 bisa dilihat ya di situ, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Nah, ini pokok pikiran yang keempat itu adalah negara itu ternyata berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini jika kita flashback lagi gitu ya ke pelajaran Pancasila gitu ya, di pokok pikiran keempat ini negara kita itu berdasarkan nilai-nilai agama, keagamaan ya, ada ketuhanan yang Maha Esa di sini. Seperti itu ya, Nah, jadi mohon jangan sampai salah antara makna ya dan pokok pikiran ya, jangan sampai salah ataupun tertukar ya, karena itu berbeda. Kalau makna itu per alinea ya, ingat-ingat makna itu per alinea, tapi kalau pokok pikiran itu berbeda, bukan per alinea ya, bukan per alinea. Justru yang ibu pahami ya, walaupun sebenarnya ibu agak bingung dengan sedikit bingung ya memang dengan buku ini, tapi yang ibu pahami pokok pikiran itu lebih kepada alinea keempat saja. Di sini nggak ada penjelasannya seperti itu, tapi Antuna bisa baca, oh ternyata ini kata-kata negara melindungi segenap bangsa, negara hendak mewujudkan keadilan sosial, negara yang berkedaulatan rakyat, itu kata-katanya ada di alinea 4 semua ya. Jadi ini bukan pokok pikiran pertama alinea pertama, bukan ya, itu beda, itu yang makna itu per alinea. Tapi kalau untuk pokok pikiran lebih secara general, tapi Antuna bisa lihat itu semua pokok pikirannya ada di alinea keempat ya, karena alinea 1 sampai 3 itu lebih kepada pernyataan terkait dengan kemerdekaan gitu ya. Kemerdekaan itu hasil dari mana sih ya? Oh ternyata pergerakan kemerdekaan itu dari perjuangan bangsa dan berkat rahmat Allah gitu ya. Tapi pokok pikiran ini lebih general ya, bukan per alinea sekali lagi. Nah, Tadi kita sudah bahas terkait
apa tadi ya, dalam pembukaan UUD. Nah, ini bab kedua ini ternyata ya, setelah Antuna baca itu ada di halaman 30 halaman 40 ya. Arti penting pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI ya. Kalau di buku dituliskannya pembukaan UUD NRI, tapi ternyata ketika ibu baca lebih pahami lagi, itu bukan pembukaan ya. Makanya di sini beda ringkasannya. Oh, ini pokok-pokok pikiran UUD. Karena beda ya Naya, kalau pembukaan itu teksnya yang ada di halaman 36. Hanya sekedar itu saja pembukaan. Tapi kalau UUD NRI lebih banyak ya. UUD NRI itu lebih banyak. Antuna bisa lihat di halaman 42 ya, bahwa ya di sini nggak ibu jelaskan ya lebih lanjut, tapi Antuna bisa pahami lebih dalam di halaman 42 bahwa yang di nomor 1 ya, di paragraf yang kalimat terakhir, UUD NRI itu terdiri dari 3 bagian, pembukaan, batang tubuh, sama penjelasan ya. Jadi pembukaan itu cuma bagian dari UUD. Nah, sedangkan di bab yang ini ya, arti penting pokok-pokok pikiran UUD itu lebih ke UUD secara general. Nah, di sini ibu membuat ringkasannya. Jadi ini yang perlu Antuna ingat-ingat lebih dalam saja gitu ya. Yang pertama, di UUD NRI itu memuat tentang apa saja sih ya. Jadi ingat, yang pokok pembahasan nomor 2 ini bukan merupakan pembukaan, tapi tentang UUD-nya ya. Kalau subbab 1 tadi kita membahas tentang pembukaan. Subbab 2 kita membahas tentang UUD-nya ya, secara utuh semuanya, mulai dari pembukaan lalu batang tubuh. Gitu ya Naya. Nah, kira-kira kalau secara general UUD itu memuat tentang apa aja sih? Nah, di sini dijelaskan ada tentang hak-hak asasi manusia ya. Ini ada di buku halaman 40 ya. Lalu ada tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, dan pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, pembagian kekuasaannya sampai wilayah negara dan pembagian daerahnya ya, pendudukan serta keuangan. Jadi lengkap, UUD NRI itu lengkap memuatnya ya. Kalau hanya pembukaan saja itu masih kurang ya, tapi UUD NRI sama batang tubuhnya pun itu sudah lengkap ya, karena memuat sampai kegiatan administratif ya. Antuna bisa lihat nih, wilayah negara dan pembagian daerahnya, pendudukan, keuangan, jadi sangat lengkap di UUD NRI ya Nah ya. Nah, lalu di sini ibu juga merinci ya, seperti ini juga akan keluar di kuis ya atau ujian, jadi mohon diperhatikan juga bagaimana prosedur mengadakan perubahan UUD. Loh, kok tahu kesini Ustazah? Ya, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan Pancasila AMSI ya. Oh, ternyata UUD itu bisa dirubah ya. Bisa ya, karena UUD sama Pancasila kan masih ini ya, walaupun berbeda tapi pada dasarnya UUD itu hasil dari Pancasila gitu ya. Jadi UUD bisa dirubah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Pancasilanya itu berbeda. Pancasila yang ibu pahami belum bisa dirubah ya, hanya ininya aja, nilai-nilainya yang mungkin kita bisa mix and match dengan kebudayaan barat yang masih memang kita perlukan ya. Nah, ini terkait UUD-nya ya, bukan Pancasila ya. Nah, bagaimana caranya kalau UUD itu mau diubah ya? Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan pasal 37 ya, di buku paket halaman 41 ya, Antuna bisa lihat UUD NRI itu sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan gitu ya. Situ sudah dijelaskan ya. Jadi bukan suatu peraturan yang tidak dapat diubah, bisa diubah gitu ya. Di halaman 41 yang paragraf kedua ya. Dan ternyata sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 UUD pun sudah mengalami 4 tahap gitu ya, perubahan gitu. Nah, bagaimana cara merubah UUD? Nah, di sini Antuna bisa baca sendiri ya.
Bisa dibaca usulannya perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota MPR gitu ya. Jadi harus kalau ada perubahan usulannya harus diajukan sama sepertiga jumlah anggota MPR. Kalau anggota MPR-nya 100 berarti ada 30 orang. Lalu setiap usul perubahan diajukan secara tertulis ya, harus secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang mana yang diubah serta apa alasannya. Lalu nanti kalau sudah diajukan perubahan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas beserta alasannya, baru deh dibuat sidang. Nah, sidangnya pun harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kalau orangnya 100 berarti yang hadir sekitar 60-an ya gitu. Lalu hasilnya ya dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi sidangnya nih dihadiri dengan sekitar 60-an orang ya kalau dari 100-an. Nah, hasilnya harus disetujui minimal, ini minimal ya. Sekurang-kurangnya itu minimal 50% ditambah 1 anggota seluruh anggota MPR. Maksudnya gimana Ustazah? Kalau kita hitung-hitungan 100 berarti kurang lebih kalau ada perubahan yang setuju harusnya 51 orang nih minimal. Kalau nggak sampai 51 Ustazah cuma 50 nggak bisa. Seperti itu teorinya. Wallahu alam bagaimana praktiknya. Antum bisa lihat tuh ya, makanya di halaman 41 itu gambar sidang MPR. Ya, seperti itu ya. Jadi undang-undang negara kita itu bergantung dengan orang-orang yang duduk-duduk di sini itu ya. Kita doakan semoga mereka amanah dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah yang diberikan sebagai wakil rakyat. Ya, banyak-banyak berdoa buat pemimpin ya, karena itu salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bukan mencela mereka. Ya nah ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke bab 3 langsung ya. Karena yang halaman 42 insyaallah itu bukan jadi hal yang penting ya. Antum boleh pahami ya di halaman nomor 42 di buku paket, tapi kita langsung ke sikap positifnya saja. Nah, jadi setelah kita tahu ya, oh ternyata UDNRI itu seperti itu gitu ya. Pokok-pokok pikirannya seperti itu, nilai-nilai yang terkandungnya seperti itu. Nah, apa yang perlu kita jalankan? Apa yang hal real yang perlu kita mainkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, Antona bisa baca sendiri. Kita mungkin bisa menghormati dan